Ya. Nah, maka itu yang kedua, kejahilan yang berat. Ya. Ini sampai jam berapa? Isyraq. Isyraqnya jam berapa? Jam 6. Baik, jangan lama-lama Pak. Nanti kalau kelamaan bapak-bapak puas saya lemes. Ya. Nah. Baik. Nah, beberapa ulama kemudian memberikan beberapa catatan dalam dalam masalah uzur kejahilan. Artinya jahal, ketidaktahuan satu sisi bisa menjadi alasan untuk kemudian beberapa kesalahan kita itu dimaafkan. Tapi ada beberapa kejahilan yang tidak dimaafkan dalam agama ini. Yang pertama adalah ya, al-udhur bil jahli merupakan salah satu prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Al-udhur bil jahl, kita melakukan satu kesalahan secara sadar, secara sengaja, atau tidak melakukan satu kebaikan, tidak melakukan satu amal soleh karena secara sadar atau secara sengaja, menurut prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah ini benar adanya. Ya, benar adanya. Karena nggak semuanya kita ini tahu Pak. Kita bukan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bukan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber syariat setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini terbatas. Jangankan dalam masalah-masalah yang global, dalam masalah-masalah yang setiap hari kita kerjakan, sholat misalnya. Aku yakin banyak di antara kita, mohon maaf, tidak detail, tidak rinci memahami dan mengetahui al-ahkam, hukum-hukum al-muta'alliqa bis shalah yang bersifat tafsiliyah. Masih banyak di antara umat Islam itu yang tidak mengetahui hukum-hukum sholat secara rinci, kecuali yang global saja. Hukum niat, masih banyak di antara kita itu nggak tahu. Niat itu hakikatnya gimana sih sebelum sholat? Takbiratul ihram, ya, tata cara takbiratul ihram itu masih banyak di antara umat Islam nggak paham. Ya. Nah, tapi kalau kemudian dia nggak tahu, ini dikatakan ya al-udhur bil jahal. Ya, karena kalau memang dia nggak tahu, nggak pernah dengar, nggak pernah diajarin, ya, betul-betul terhalang oleh beberapa sebab dari ilmu, sumber ilmu, maka ini ya kejahilan yang dimaafkan. Dan ini adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, ya, poin kedua beberapa catatan dalam masalah kejahilan ini. Kejahilan yang dimaksud para ulama dapat diberikan uzur, dimaafkan adalah kejahilan yang tidak dilatar belakangi oleh kelalaian. Nah ini di era kita sekarang Pak, di zaman now, kelalaian kita dengan kelalaian orang-orang tahun 80-an, 90-an itu beda hukumnya. Beda hukumnya. Kita ini Masya Allah, Allah berikan nikmat berupa teknologi yang lebih canggih. Ya, kita diberikan nikmat oleh Allah berupa teknologi yang sangat canggih. Ya. Yang teknologi ini, ya, internet ini misalnya, memberikan kita akses yang luar biasa, tanpa batas. Tapi sisi lain, banyak orang yang kemudian tidak memanfaatkannya terkait dengan prinsip kejahilan atau ilmu itu. Ya. Nah, makanya saya kadang-kadang meskipun dapat dimaafkan atau dimaklumi, kadang-kadang saya agak heran gitu ya. Kalau ada orang bertanya permasalahan fikih-fikih mendasar, ya, yang sebenarnya itu kan sudah bisa diakses di internet. Ya. Mau nulis apa aja di internet, Masya Allah, muncul itu, muncul. Ya. Orang mau tahu hidayatullah, tinggal tulis saja hidayatullah.
organisasi Hidayatullah, muncul itu semua. Mulai dari kanan sampai kiri. Ada semua. Ya. Maka kata ulama, kejahilan yang dimaafkan adalah kejahilan yang tidak dilatari oleh kelalaian. Ya. Kalau orang tua di zaman dulu tahun 80-an, baca Qur'annya itu salah-salah, mungkin dimaklumi lah. Karena orang-orang yang belajar tajwid pada tahun 80-an, 90-an, itu masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas. Lah di era kita sekarang, zaman now. Alhamdulillah. Guru-guru tajwid itu mutawafir. Guru-guru tajwid itu sudah banyak bertebaran di mana-mana. Apalagi di Jakarta. Apalagi Jakarta, Masya Allah, guru tajwid yang bisa menyimak bacaan kita, yang bisa membenarkan bacaan kita, mentahsin tilawah kita, sudah banyak Pak. Imam-imam masjid saat sekarang ini Masya Allah, rata-rata itu sudah bagus bacaannya. Beda tahun 80-an Pak. Ya, tahun 80-an, tahun 90-an. Masya Allah, kita nggak tahu waktu itu. Ini bacanya benar atau enggak ini. Ya kalau di Sulawesi Selatan kan di tempat kami, nah itu kan kalau imamnya ya membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu orang nggak peduli Pak. Dulu. Ya karena dianggap itulah yang bagus itu. Ya. Kami pernah sholat maghrib. Ingat benar itu, sholat maghrib. Kami persis itu di sop pertama, jadi mendengar betul itu bacaan imamnya itu. Mohon maaf. Dia bacanya gini Pak. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untung saya nggak usil Pak. Coba kalau usil nanya ke imamnya. Ngalamin apa Pak? Ya, mengalami apa itu? Ya cuman kan tahun 90-an yang dimaklumi lah. Mungkin guru tajwid tahun 90-an, 80-an itu terbatas. Beda dengan zaman now. Buka internet. Ya, buka internet. Di situ terpampang, di situ disediakan. Mau ustadz siapa, mau imam siapa, mau bacaan apa, mau metode apa. Nah, kalau kita di zaman sekarang ini dengan fasilitas teknologi yang dimudahkan oleh Allah, cara baca Qur'annya sama dengan orang-orang tahun 80-an. Kita di tahun-tahun sekarang ini sama baca Qur'annya dengan tahun 90-an yang internet itu belum ada pada saat itu. Sama cara baca Qur'annya, itu hukumnya beda Pak. Hukumnya beda. Kenapa? Karena mereka kesulitan mengakses guru ngaji. Nah kita ini sekarang tinggal duduk setelah sholat. Ditodong Ustadz imam kita. Ya, ba'da subuh. Ustadz 2 menit. 2 menit. Ya, tolong betulkan huruf, ya, penyebutan huruf saya. 1 huruf saja Pak, nggak usah dipaksakan Al-Fatihah sekali duduk, nggak usah dipaksakan. 1 huruf saja, 1 persatu dari 28 huruf hijaiyah itu. 1 huruf saja diperbaiki, ya, hamzah, ba, ya, ta, hari itu. 1 persatu, tahu-tahu dalam 1 bulan huruf hijaiyah kita sudah disetor. Gitu. Ya. Nah, maka kata ulama, kejahilan yang dimaksud adalah yang diberikan uzur, kejahilan yang tidak dilatar belakangi oleh kelalaian pelaku untuk bertanya atau menuntut ilmu kepada ulama. Maka di salah satu majelis di Masjid Nabawi beberapa tahun silam kami mendengarkan seorang ibu-ibu melalui surat, melalui kertas bertanya kepada Syekh Muhammad Asy-Syinkiti, ya, di sayap sebelah kiri Masjid Nabawi. Kemudian wanita itu berkata, wahai Syekh, saya kemarin haji. Lalu kemudian saya menyadari bahwa ternyata saya melakukan beberapa kesalahan dalam berhaji. Maka apa hukumnya haji saya? Apa jawabannya Syekh Syinkiti? Beliau mengatakan, kalau saat ini Anda melakukan kesalahan dalam berhaji, itu adalah kelalaian Anda. Mengapa?
Karena ulama-ulama tempat Anda bertanya tentang hukum haji itu tersedia. Di Masjidil Haram ada, di Mekah ada, di Madinah ada, di Masyairil Haram itu ada, di Mina ada dan sebagainya. Ya, fasilitas untuk itu tersedia untuk bertanya kepada ulama-ulama tentang hukum haji. Maka kalau Anda sekarang bertanya atau mengatakan melakukan kesalahan dalam haji, sementara ulama-ulama tempat bertanya itu sudah tersedia sedemikian baiknya, itulah kelalaian. Itulah kelalaian. Maka Syekh kita mengatakan Anda wajib bertaubat dengan kelalaian itu. Ya. Nah, maka kalau misalnya ada yang masih merasa salah-salah dalam membaca Al-Quran, sementara kita ini sudah punya guru-guru tahsin, itu kelalaian. Ya, khawatirnya itu kelalaian yang tidak, itu kejahilan yang tidak bisa dimaafkan. Karena sumber atau unsur yang bisa menutupi dan menghapus, menghilangkan kelalaian itu sudah Allah sediakan di depan mata. Ya, nah, itu yang poin kedua, ya, bahwasanya kejahilan yang dimaksud mendapatkan udzur untuk kita melakukan kesalahan atau tidak melakukan amal soleh adalah kelalaian, kejahilan yang tidak dilatar belakangi oleh kelalaian. Ya. Itu yang pertama, ya, yang menghalangi kita dari beramal soleh. Ya. Al-qana'atu bil jahli, enjoy dengan kejahilan kita. Di saat fasilitas untuk mendapatkan ilmu atau menutupi kejahilan ini sudah tersedia. Yang kedua yang menghalangi kita dari beramal soleh, ya kita cukupkan dengan dua ini saja, meskipun ini ada 5, tapi ya mungkin kita cukup dengan 2 saja. Al-hirsu ala dunya. Al-hirsu ala dunya. Terobsesi dengan dunia. Cinta dunia. Ya. Dikatakan bahwa cinta dunia adalah salah satu penyakit akhir zaman yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Cinta dunia itu adalah merupakan penyakit akhir zaman yang oleh banyak ulama mengatakan saat ini kita sudah masuk dalam fase-fase akhir zaman. Ya, fase-fase akhir zaman. Nah, cinta dunia itu tidak terkait langsung, tidak diidentikkan secara otomatis bahwa kalau ada orang yang pergi bekerja, mencari rezeki, atau kemudian memiliki harta yang cukup banyak, ya, lalu kemudian dikatakan, wah ini cinta dunia ini, rumahnya gede, wah ini cinta dunia ini, mobilnya mahal, wah ini cinta dunia ini, bajunya bagus, wah ini cinta dunia ini, jabatannya tinggi, ya, bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu cinta dunia. Ya, tapi cinta dunia itu terkait dengan cara menyimpannya. Ya, jadi bukan persoalan cara mendapatkannya, tapi cinta dunia itu identik dengan cara menyimpannya. Cinta dunia itu, ya, apa namanya, tidak identik bahwa banyak yang disimpan. Tapi paradigma atau apa yang menjadi landasan di saat kita menyimpan harta itu. Ya, menyimpan harta itu. Maka mencari, memiliki dan menggunakan dunia itu tidak dilarang. Ya. Bahkan dianjurkan berdasarkan surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jangan karena takut karena takut, ya, parno. Dikatakan cinta dunia lalu kemudian nggak mau kerja. Nah, ini ekstrim kanan ini. Ya, ekstrim kanan ini. Ini kalau kita jahil atau kita salah beragama, nah itu kan kalau nggak melahirkan ekstrim kanan, akan lahir ekstrim kiri.
Ya, ekstrem kanan itu kan kayak apa ya? Kayak Jabariyah ya. Ya. Atau kayak Qadariyah yang kemudian pasrah gitu ya. Apa namanya itu, Pak? Kok nggak kerja, Pak? Ya, kalau memang rezeki saya datang hari ini pasti datang walaupun saya nggak pergi kerja. Kok tidur-tiduran? Ya, kalau memang rezeki saya datang pasti saya dapat rezeki itu. Nah, itu ekstrem kanan itu. Ada juga ekstrem kiri. Ya. Pokoknya tugas Tuhan menciptakan dan mematikan. Itu aja tugas Tuhan. Yuhyi wa yumit. Proses apa yang terjadi antara yuhyi wa yumit itu domainnya manusia secara utuh. Tuhan tidak punya wilayah. Nah, ini ekstrem kiri. Ya. Jadi Jabariyah dan Qadariyah itu sama-sama ekstrim. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya akhirat itu harus dikejar, tapi dunia ini tetap harus ya mendapatkan haknya. Maka ketika Salman Al-Farisi mengunjungi saudara seagamanya Mu'akhad yang dimu'akhad oleh Nabi SAW dengan Abu Darda, Salman Al-Farisi itu mengkritik keras Abu Darda. Kenapa? Pertama, Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda dan mendapati istri Abu Darda ini duduk di depan rumah dalam keadaan tampilannya itu nggak bagus dilihat. Ya, karena pada saat itu ayat hijab belum turun mungkin ya. Sehingga istri Abu Darda ini masih bisa dilihat secara utuh oleh Salman. Maka Salman bertanya, "Mabik, ada apa engkau? Ada apa denganmu wahai istri saudaraku?" Bajunya lusuh, mungkin tampilannya itu kumuh, rambutnya mungkin nggak disisir, nggak sampoan, ya, nggak enak lah. Ya, kata istri Abu Darda, "Masuklah kau, tengok saudaramu itu apa yang dikerja." Salman masuk, didapatinya Abu Darda sementara sholat. Selesai sholat, Abu Darda melihat Salman. Abu Darda menyapa Salman, duduk dekat Salman dan memberikan makanan. Abu Darda mengatakan, "Makanlah." Kata Salman, "Enggak, saya enggak mau makan, kecuali kamu makan." Kata Abu Darda, "Saya lagi puasa." Kata Salman, "Enggak, batalkan puasamu. Kau makan, aku makan. Kalau kau enggak makan, saya enggak makan." Akhirnya Abu Darda batalkan puasanya. Ya. Kemudian malam tiba. Abu Darda sholat. Ya, sholat terus. Lalu kemudian mengatakan kepada Salman, "Wahai Salman, tidurlah engkau." Kata Salman, "Tidak. Saya mau tidur kalau engkau tidur bersamaku." Abu Darda baring. Lalu setelah itu dikiranya Salman sudah tidur, dia bangun. Kata Salman, "Ente kira saya sudah tidur? Baring ente, tidur." Gitu, tidur lagi. Ya. Menjelang subuh, menjelang sulmu, keduanya bangun. Sholat tahajud. Akhirnya Salman mengatakan, "Wahai sobatku, saudaraku, ya, inna li'ainika alaika haqqun." Mata ente itu punya hak untuk tertutup. Ya, wali ahlik wali jismika alaika haqqun. Tubuh ente itu punya hak untuk dibaringkan. Wali ahlika alaika hakun. Punya istri ya didatangin. Jangan dianggurin. Ya. Itu haknya istri itu. Ya. Nah. Lalu Abu Darda nggak terima. Datang kepada Nabi SAW menceritakan apa yang dikatakan Salman kepadanya. Apa kata Rasul SAW? Sodaqo Salman. Salman itu benar. Mata, tubuh, keluarga, suami, istri punya hak. Wa a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikan semua haknya. Berikan semua haknya. Haknya mata istirahat, tidur. Haknya tubuh dibaringkan. Haknya keluarga didatangi. Ya, seperti itu. Maka contoh yang paling real bagaimana menyikapi dunia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya.
Nah, makanya dalam hadis Aisyah, Nabi mengatakan, saya ini sholat, tapi saya juga tidur. Saya puasa, tapi saya juga makan. Saya ini kuat beribadah, tapi saya juga menikah. Gitu. Nah, jangan kita ini datang, lalu kemudian seakan-akan mengalahkan Nabi. Nah, salah satu sebabnya mungkin karena takut dikatakan cinta dunia. Takut dikatakan cinta dunia. Nah, maka secara simbolik ada 3 cara sikap kita, ada 3 macam sikap kita terhadap dunia. Ya, yang pertama, ya, ada 3 cara menyimpan dunia. Yang pertama di tangan, yang kedua di bawah kaki, dan yang ketiga di dalam hati. Ini secara simbolik saja. Ya. Nah, kalau di tangan dan di kaki, di bawah kaki itu simbol bahwasanya kita ini nggak terpengaruh dengan dunia. Dunia itu haqirah. Dunia itu rendah di mata kita. Nggak layak untuk kemudian kita mati-matian mengejar dunia. Itu simbolnya ketika dunia itu di tangan atau dunia itu di bawah kaki. Itu simbolnya. Nah, yang repot ini kalau dunia itu disimbolkan di hati. Udah masuk ke dalam hati. Itulah yang susah dikeluarkan. Ya, itulah yang susah dikeluarkan. Ya. Maka kalau orang sudah menyimpan dunia dalam hati, maka dia akan meyakini. Orang kalau sudah dunia ini masuk dalam hatinya, dia akan meyakini bahwa dia ini akan hidup selama-lamanya di dunia. Seakan-akan gak ada matinya. Ya. Akibatnya dikatakan apa? Dunia akan mempengaruhi kehidupannya. Ya. World view-nya, ya. Pandangan hidupnya itu dunia saja. Ya, dia kerja dunia. Dia memberi karena dunia. Dia menyimpan karena dunia. Dan lain sebagainya semua serba dunia. Ya. Kalau mau ngasih duit, nanti kalau saya kasih ente duit, ente coblos aneh enggak? Enggak. Wah, enggak jadi dong. Ngapain saya kasih ente enggak coblos aneh? Nah, itu misalnya, ya. Karena pernah terjadi Pak di Kalimantan Timur tepatnya. Pernah terjadi ada caleg selesai pilkada datang ke masjid minta lagi genset yang sudah dia kasih. Ya. Ini terjadi di Balikpapan Pak. Dia datangi lagi pengurus masjidnya, terus dia bilang, "Pak, genset kemarin yang saya kasih mana?" Loh, kenapa Pak? Suara saya di sini nggak sesuai dengan harapan. Saya di sini suaranya cuma 3. Ini ketahuan ini ya, nyoblos saya siapa? Ya. Nah, maka genset yang kemarin itu mana? Masya Allah. Diminta kembali Pak. Diminta kembali. Makanya Ustadz Dr. Adrian Husaini pernah mengatakan begini. Makanya kalau ada caleg mau ngasih, minta aja di aspal itu jalan. Aspal aja itu jalan, jalan kampung kah, jalan komplek atau jalan perumahan atau jalan umum. Aspal. Kalau nggak terpilih dia marah, suruh aja cungkil itu aspal. Cungkil aja. Ente marah, nggak dipilih di sini, ambil itu aspal, cungkil. Ya. Kalau karpet masih bisa diangkut, genset masih bisa diminta. Ya. Apalagi kalau cuma baju kaos. Ya. Itu. Maka ketika dunia ini hilang darinya, ya langsung sakit dia. Langsung sakit. Nah, maka terhadap dunia, satu kata kunci. Sikap terhadap dunia satu aja. Zuhud. Zuhud. Nah, zuhud ini bukan berarti rumahnya kecil. Bukan berarti bajunya sobek-sobek. Bukan berarti hidupnya miskin. Salah. Ya. Seakan-akan zuhud dengan kaya raya itu nggak bakalan ketemu. Kayak zuhud bagaikan apa namanya? Zuhud dengan kekayaan itu kayak musuh bebuyutan. Nggak bakalan bisa disatukan. Nah, ini keliru juga ini. Kesalahan persepsi. Zuhud yang benar, yang pertama, zuhud itu adalah memandang dunia sebagai sesuatu yang bisa hilang. Sewaktu-waktu bisa hilang.
Zuhud itu meyakini bahwa dunia ini bisa musnah. Kullu man 'alaiha fan. Ya. Anytime, kapan Allah mau ambil, bisa. Di mana Allah mau ambil itu dunia, bisa. Nah, maka zuhud meyakini hal tersebut. Zuhud meyakini hal tersebut. Yang kedua, zuhud itu memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang. Akhirat itu kekal dan abadi. Ya, maka zuhud itu adalah beramal karena akhirat. Dia punya harta, dia niatkan harta itu untuk akhirat. Dia simpan hartanya juga karena atas dasar akhirat. Dia memberi, dia menahan itu karena akhirat. Itulah zuhud. Nah, maka yang terakhir, ya, nah sudah hampir waktu isyraq. Ada 5 akibat buruk yang ditimbulkan dari hubbud dunia. 5 efek buruk dari hubbud dunia. Yang pertama hampir pasti orang cinta dunia itu kikir. Cinta dunia itu kikir. Ya. Nah, yang bahaya kalau orang-orang kikir ini ngumpul di satu masjid. Sholat Jumat. Itu celengannya itu kenceng, itu kayak Formula One itu. Nggak mampir-mampir, nggak ada pit stopnya itu. Ya, saf pertama kikir semua, saf kedua kikir semua. Ya, dari kanan ke kiri itu nggak ada nyangkutnya itu celengan itu, nggak ada pit stopnya. Wah, itu bahaya juga itu, bahaya juga. Ya. Maka yang pertama itu kikir. Ya. Yang kedua, akibat buruk daripada hubbud dunia, dari hubbud dunia, cinta dunia adalah tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Ustadz, apakah tidak pernah puas itu berarti simbolnya itu punya rumah lebih dari 1? Punya mobil lebih dari 1? Nah, bukan itu. Bukan seperti itu. Tidak pernah puas dalam arti kata, apa yang dia miliki di dunia ini sebenarnya sudah bisa menutupi hajat dan keperluan-keperluan pokoknya. Keperluan-keperluan utamanya. Ya. Nah, sebenarnya sudah menutupi, sudah mencukupi. Tapi kemudian dia tambah lagi, dia tambah lagi, dia tambah lagi, melebihi daripada kebutuhannya. Saya pernah ada kawan ya bercerita dulu tahun 2000 dia cerita sama saya masih ingat banget itu. Jam 7 pagi dia bangun, lalu kemudian dia mau sarapan. Nanya ke istrinya, ini bagusnya sarapan apa? Kata istrinya sarapan, kayaknya bagusnya sarapannya apa namanya ini? Gudeg. Ya, kata istrinya gudeg Jakarta di mana yang enak ya? Kata suaminya, ngapain kita sarapan gudeg Jakarta? Kita sarapan gudeg di tempatnya yang asli. Di mana? Di Jogja. Jam 7 pagi sepakat sarapan gudeg, jam 10 sudah ada di Bandara Cengkareng, terbang ke Jogja. Lalu kemudian selesai makan gudeg di Jogja, balik ke Jakarta. Jam 3 sore, jam 3 siang sudah ada di Jakarta. Jadi saya tanya, ke Jogja hanya untuk makan gudeg? Iya. Dari bandara ke warung gudeg, makan gudeg, setelah itu balik ke bandara. Pulang ke Jakarta. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, efek buruk hubbud dunia adalah cinta hidup mewah. Berlebihan. Yang keempat, menderita penyakit jiwa. Wah, ini luar biasa kalau hubbud dunia. Nggak boleh ada langit di atasnya. Nggak boleh ada langit di atasnya. Nggak boleh ada orang yang punya mobil lebih bagus dari mobilnya. Nggak boleh ada orang yang punya rumah lebih bagus dari rumahnya. Nggak boleh ada yang cantik melebihi kecantikannya. Nggak boleh ada yang gagah melebihi kegagahannya. Ya, wah ini hubbud dunia. Update status, nggak ada yang baca. Sakit dia. Oh, sakit dia. Ya, main TikTok, nggak ada yang nonton. Sakit dia. Nah, ini penyakit jiwa ini. Ya. Penyakit jiwa. Ini kalau hubbud dunia begitu. Yang kelima, buta mata hatinya. Nggak peka dengan orang miskin. Nggak peka dengan orang sakit. Nggak peka dengan orang yang punya kebutuhan-kebutuhan. Ya, dia enjoy. Introvert. Dia menikmati dirinya sendiri. Dia menikmati kekayaannya sendiri. Dia menikmati kehidupannya sendiri.
Orang lain mau lapar terserah, orang lain mau mati terserah, orang lain mau sakit terserah. Ini kalau hubud dunia. Baik, barangkali demikian apa yang dapat kami sampaikan. Ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wallahu ta'ala alam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.